Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Capsek akan membaca cerita yang berjudul Wanita Depan Rumah. Cerita ini berasal dari akun Twitter @payungh11101101. Sebelumnya Capsek mau minta maaf karena sudah lama vakum dan tidak membacakan cerita-cerita horor lagi kepada kalian. Baiklah, lanjut saja. Begini ceritanya. Jadi ini adalah kisah yang dialami temanku beberapa hari yang lalu. Dia cerita soal pengalamannya dengan aku di sela-sela beri kerjaan. Ya, dia teman kerjaku, kami sekantor. Awalnya dia cerita-cerita aja kayak ngobrol biasa. Terus makin dalam ceritanya. Nah, menarik nih ceritanya. Langsung aja aku minta ceritanya buat di research plus ngeluarin note dan pulpen. Dia kaget dong. Gayaku udah kayak wartawan aja. Aku jelasin ke dia. Sekarang aku udah punya akun Twitter untuk berbagi kisah-kisah horor dengan teman-teman di Twitter. Akhirnya setelah aku bujuk dan jelasin, temanku pun bersedia. Oke. Jadi dalam cerita ini kita akan gak nyebutin ya nama desa itu. Dan karena itu adalah titipan dari salah satu warga di sana. Tahun 2011. Persisnya di penghujung tahun. Aku sedang disibukkan dengan salah satu persyaratan sidang, yaitu skripsi. Oh ya, aku kuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Juga saat itu aku masih berdomisili di sana. Aslinya aku memang bukan warga Surabaya. Di sana hanya menimba ilmu. Sebuah kota yang penuh kenangan buatku. Soal skripsinya, saat itu aku berniat akan melakukan penelitian di sebuah desa yang udah aku pilih sendiri, yang akan meneliti kesehatan lingkungan di desa terpencil yang ada di kawasan di Jawa Timur. Karena jurusan kuliahku di bidang kesehatan masyarakat. Desanya cukup jauh kalau jarak pulang pergi dari Surabaya. Awalnya niatku emang tekad pulang pergi untuk penelitian. Capek juga, tapi ya gitu. Yang penting penelitianku lancar dan selesai. Toh cuma seminggu. Paling lama aku harus PP dari desa itu ke Surabaya. Lalu 2 hari sebelum aku berangkat ke desa, kayak biasa rutinitasku nongkrong dengan teman-temanku. Jadi mereka juga tahu aku akan melakukan penelitian ke desa itu. Jadi mereka ngomong, katanya daripada pulang pergi terus, gimana kalau mereka juga ikut dan nginep di desa itu sampai penelitianku selesai. Katanya juga hitung-hitung perjalanan backpackeran lah. Karena emang kita udah lama merencanakan backpackeran tapi gak pernah terwujud juga. Dan mereka juga ngajak kalau emang jadi mereka nemenin aku penelitian di desa itu sampai penelitian selesai. Sebelum balik lagi ke Surabaya, mereka ngajakku camping semalam di bukit yang ada di sekitaran desanya. Karena kami sebelumnya pernah ke desa itu. Jadi bukit itu tidak asing untuk anak pencinta alam di masa itu. Aku pikir-pikir kayaknya beneran asik nih. Tapi aku masih bingung. Masalahnya, ada nggak penginapan di desa itu? Akhirnya besoknya, sehari sebelum penelitianku dimulai, kami ke desa itu untuk mengurus izin penelitian dan sekaligus mastiin tempat penginapan. Di hari itu kami berangkat ke desanya. Setelah beberapa jam perjalanan, kami sampai di desa itu dan langsung ke rumah Kades untuk ngurus izin. Kebetulan ternyata Pak Kades sedang duduk di depan rumahnya dengan bapak-bapak desa. Kami pikir ada acara apa rame-rame yang awalnya kami jadi segan. Ternyata cuma nongkrong aja. Akhirnya izin penelitianku pun ditandatangani di tempat itu, tempat nongkrongnya Kades. Dan mereka semua welcome lah. Jadi aku dan teman-teman gak terlalu tegang atau kaku. Malah kami juga disuguhi kopi. Setelah membahas penelitian, aku akhirnya nanya ke Pak Kades soal penginapan selama menjalankan penelitianku di desa itu. Awalnya katanya gak ada. Di desa itu gak ada tuh penginapan khusus gitu. Tapi syukurnya salah satu bapak-bapak, sebut aja Pak Usman, temannya Pak Kades, membuka harapan kami.
Katanya dia punya rumah untuk tempat tinggal kami sementara. Wah, di situ kami merasa sangat senang. Akhirnya Pak Usman mengajak kami untuk melihat rumahnya. Rumahnya berada di ujung pemukiman desa. Rumah ini rumah sederhana, layaknya rumah di kawasan pedesaan. Sebenarnya rumah ini dulunya tempat tinggal Pak Usman, tapi sekarang rumah ini hanya difungsikan untuk gudang. Jadi banyaklah barang-barang Pak Usman yang gak kepakai di rumah itu. Tapi aku pikir-pikir gak gitu masalah sih. Yang penting ada air dan ruangan, itu udah lebih dari cukup. Aku setuju, Agil setuju, Tony pun juga setuju. Rumah tempat tinggal Pak Usman sebenarnya hanya bersebelahan dengan rumah ini, tapi jaraknya kurang lebih 30 meter. Karena terpisah dengan lahan kosong dan pohon rambutan yang gede banget. Depan rumah ini masih ada satu rumah yang posisinya di pinggir jalan kecil yang berhadapan dengan rumah kami. Setelah kami semua setuju dan memutuskan jadi untuk menginap sementara di desa itu, akhirnya kami pamit dengan Kades dan Pak Usman untuk balik lagi ke Surabaya. Karena besoknya barulah kami kembali dengan membawa peralatan-peralatan. Saat di jalan balik ke Surabaya, aku nyetir. Sedangkan Tony dan Agil sibuk membicarakan satu cewek yang mereka anggap itu bunga desa. Jadi gini, saat aku dengan Pak Usman sibuk melihat-lihat dan membicarakan kondisi rumah tadi, Agil dan Tony sibuk mengintip cewek yang duduk di depan rumah. Aku lihat juga si cewek itu emang sekilas kayaknya cantik, tapi aku gak memperhatikan karena fokusku ngobrol dengan Pak Usman. Mereka berdua semangat banget, terutama Tony, karena katanya, wah asik tuh, apalagi di rumah depan ada cewek bening gitu. Itu yang seolah jadi penyemangat mereka. Ya wajar sih aku mikirnya, kucing mana yang gak senang kalau disuguhi ikan asin, ya gak? Besoknya dari Surabaya kami siap-siap kembali ke desa itu lagi untuk tinggal beberapa hari di sana untuk menjalankan penelitianku sekaligus menenangkan pikiran di alam dan desa yang indah. Kami pun pastinya membawa peralatan secukupnya, termasuk tenda, karena niatnya kami akan camping. Jujur aja aneh rasanya, aku membawa tenda peralatan mendaki, sekaligus membawa laptop dan perkakas kuliah. Ini momen langka pikirku, saat aku menyatukan peralatan yang sangat berbeda tempat itu. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di desa ini. Begitu sampai, aku sendiri ke rumah Pak Usman untuk mengantarkan kiriman oleh-oleh dari ibuku, karena tanda terima kasih untuk keluarga Pak Usman yang telah memberikan tempat tinggal kami dengan gratis. Karena kemarin aku mau membayar penginapannya, tapi Pak Usman nolak, katanya dia hanya niat membantu. Setelah itu kami masuk ke rumah untuk beres-beres. Tapi yang anehnya, cewek rumah depan yang kemarin dilihat Tony dan Agil, saat itu posisinya masih duduk di tempat yang sama. Awalnya dari kami masih belum berpikir itu aneh, karena awalnya aku hanya menganggap itu warga yang tinggal di rumah itu. Mereka berdua malas semangat, terutama Tony yang terus-terusan kegirangan memperhatikan cewek itu. Tapi Tony terlalu feminim karena gak berani samperin langsung, beraninya cuma liatin doang. Siang itu sambil ngintip cewek itu, kami terus-terusan bahas dan bercanda soal bunga desa yang menurut aku juga cantik sih. Sampai Tony sambil bercanda ngomong gini, aku pengen jadi ulet biar bisa manjaatin bunga. Itu candaan kotornya aja sih. Aku dan Agil pun cuma ketawa nanggepin candaan itu. Yang tidak kami sadari, ternyata kami udah mulai tidak sopan. Siang itu juga aku jalan kaki sendiri mau melihat-lihat desa, hitung-hitung observasi lapangan aja, sekalian jalan-jalan sendiri, dan ngelapor ke rumah Pak Kades soal penelitiannya. Sorenya aku balik ke rumah, aku masih ngeliat cewek itu masih duduk di depan rumahnya. Tapi disinilah aku mulai sedikit merasa ada yang aneh, karena saat itu aku melihat cewek itu kayak ibu-ibu, nggak secantik dan semudah tadi siang dan kemarin aku lihat. Sambil jalan, aku sempat nyapa, "Hai Mbak." Tapi cewek itu hanya melihatku, sama sekali nggak ngebalas sapaanku. Di sini aku mulai mikir, ini ada yang aneh atau cuma pikiranku aja? Tapi awalnya aku masih sempat berpikir, mungkin mbaknya
kalau dilihat dari jarak yang lebih dekat, nggak secantik dilihat dari yang dari jauh. Mungkin gitu. Sampai rumah, aku buat kopi. Karena saat itu emang dingin banget. Jadi kopi panas hal pertama yang aku pikirkan sampai di rumah. Aku buat kopi, Agil, Tony pun ikut-ikutan untuk membuat kopi. Kami duduk sambil ngerokok-rokok dan menikmati kopi saset panas yang nikmat banget. Lalu aku keinget lagi soal cewek di depan. Dan aku buka pembahasan soal hal yang tadi aku pikirkan. Mbak-mbak di depan dilihat dari dekat kok kayak ibu-ibu ya? Tanyaku ke Agil dan Tony. Mereka pun spontan membantah. Ibu-ibu ndasmu, orang bening kayak gitu kok. Ya, mungkin aku salah lihat kali. Malamnya dengan suhu di desa itu yang sangat dingin, kami panaskan dengan bahan-bahan dan peralatan yang telah kami persiapkan, yaitu cabai, bawang, beras, dan beberapa bumbu lainnya. Ya, menu utamanya adalah mie instan. Dengan cuaca dingin dan perut lapar, kami disibukkan dengan memasak mie instan panas dan pedas. Soal beras, ya kami makan mie instan pakai nasi, itu leluhur kami. Setelah makan, Agil ke depan teras, duduk sambil membawa kopi dan rokoknya. Gak lama tiba-tiba Agil lari ke dalam manggil aku dan Tony. Dengan reaksiku yang kaget ngeliat Agil tiba-tiba lari. Ada apa, Gil? Tanyaku. Aku kaget, Rek, ngeliat mbak di depan. Mukanya kok beda yo? Jawabnya. Ternyata Agil kaget karena dia juga melihat muka mbak yang duduk di depan persis kayak yang aku lihat tadi sore. Mukanya seolah menua dan makin jauh dari kata cantik. Lalu kami bertiga ngintip mbaknya dari pintu. Bener aja, mbaknya ternyata masih duduk anteng, yang posisinya masih sama kayak kemarin dan tadi. Cuma duduk sambil mengayunkan kakinya. Aku gak salah lihat. Dengan cahaya remang-remang yang berasal dari rumah itu, kelihatan banget mukanya emang benar-benar menua. Tapi di sini kami sempat berdebat, bahkan masih sempat bercanda. Karena Tony katanya cewek itu masih cantik kok, masih sama kayak kemarin yang dia lihat. Sedangkan menurutku dan Agil jelas-jelas mukanya kelihatan menua. Kami pun berdebat. Kami sempat juga menganggap kalau seleranya Tony itu ibu-ibu. Dia suka dengan yang tua-tua gitu. Itu maksudnya hanya candaan aja sih. Kami juga udah mulai berpikir yang aneh. Karena sosok itu kayak menunjukkan sosok yang berbeda dengan Tony. Tapi gak gitu buat kami. Sesuatu yang aneh emang sering menghampiri kita di tempat-tempat asing untuk kita, sadar atau enggak. Yang penting kita masih bisa kontrol diri. Awalnya aku masih bisa berpikir kayak gitu. Malam yang semakin larut, keadaan hening yang dibaluri dengan suara-suara hutan yang alami. Tony dan Agil sudah tidur, sedangkan aku masih sibuk dengan laptopku mempersiapkan data penelitian untuk besok. Di tengah kesibukanku, sama-sama aku mendengar semacam suara keramaian dari kejauhan. Sumber suaranya kayak dari belakang rumah kami. Aku perhatikan lagi suaranya. Rasanya itu semacam suara pesta. Tapi pesta zaman gitulah. Karena masih kedengeran suara gamelan dan di sini aku merinding, benar-benar merinding. Hingga akhirnya aku putuskan untuk membangunkan Tony dan Agil. Mereka juga dengar. Kami sempat mikir apa di belakang sana masih ada desa. Karena setahu aku di belakang itu nggak ada desa atau bahkan perumahan warga lainnya. Tapi mungkin ada desa yang kami aja nggak tahu. Kami coba buat keadaan untuk nggak makin mencekam di tengah keheningan malam. Ya udah, sambil takut kami putuskan untuk tidur. Besoknya di hari kedua, aku mulai penelitian. Tapi saat aku keluar rumah, aku ngeliat lagi mbaknya masih duduk di depan rumahnya. Yang anehnya, aku ngeliat dengan jelas mukanya itu kelihatan makin tua dari kemarin. Mukanya kelihatan kayak muka nenek-nenek, berkeriput dan hitam. Seolah semakin hari mukanya berubah semakin tua dan mengerikan.
Sambil keringat dingin, aku berusaha melihat ke bawah. Aku nggak berani lagi negur. Ini udah benar-benar aneh. Siangnya setelah selesai penelitianku di hari itu, aku pulang. Lagi-lagi, Mbak itu masih duduk di depan. Aku berusaha untuk tidak melihat. Sampai di rumah aku langsung ngomong soal itu ke Agil dan Tony. Ternyata Agil juga udah ketakutan karena dia juga udah ngelihat. Tapi anehnya si Tony, dia masih ngelihat kalau Mbak yang di depan itu masih sama kayak di awal kami lihat, cantik dan muda. Di sini aku makin cemas. Terjadi sesuatu ke kami. Daripada kenapa-napa, akhirnya aku ke rumah Pak Usman. Niatnya mau bahas soal mbak-mbak yang di depan. Mudah-mudahan Pak Usman ngasih penjelasan yang buat aku tenang. Tapi saat aku di rumah Pak Usman, ternyata di rumah cuma ada istri. Katanya Pak Usman sedang di luar. Ya udah, aku balik lagi ke rumah. Sorenya kami sedang pada diam semua. Pak Usman datang. Ya langsung nanya soal penelitianku. Aku buat kopi untuk Pak Usman dan kami berdua cerita-cerita. Awalnya emang bahas soal penelitianku dan bahas soal Deus tuh. Ya biasalah. Akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka pembahasan soal Mbak yang duduk di depan. Rumah di depan itu rumah siapa ya Pak? Tanyaku. Oh, rumah itu kosong. Ya udah kamu jangan lihat ke sana. Cuek aja. Jawaban Pak Usman yang terlihat sedikit takut dan ragu saat menjawabnya. Pak Usman cuma menjawab itu. Dengan reaksinya aku jadi segan. Terus nanya soal itu. Akhirnya setelah itu Pak Usman pulang. Dari jawaban Pak Usman, kayaknya Pak Usman udah tahu kalau kami melihat sosok itu di rumah depan. Padahal sebelumnya aku belum ngasih tahu sama sekali soal Mbak ini depan. Dan aku makin yakin Mbak itu bukan manusia. Karena Pak Usman juga bilang rumah di depan kosong. Tapi yang anehnya malam di rumah itu kok ada lampu remang-remang. Aku nggak tahu siapa yang naruh dan nyalain lampu di rumah kosong. Aku nggak ngerti sama sekali dengan situasinya saat itu. Sore itu aku coba intip lagi Mbak yang depan rumah. Ya, dia benar-benar masih duduk di depan rumahnya dengan muka yang menyeramkan. Malamnya sikap Tony mulai aneh. Dia terus muji kecantikan Mbak yang di depan. Tony kelihatan tergila-gila banget dengan Mbak itu. Padahal aku dan Agil udah beberapa kali jelasin kalau Mbak itu bukan manusia. Dia nggak percaya karena emang udah tergila-gila dengan kecantikannya. Sampai malam itu dengan udara yang dingin banget, Tony mandi beberapa kali dan lama banget. Juga ngaca yang lama banget. Pokoknya itu bukan kayak Tony yang kami kenal. Sedangkan aku malam itu sedang sibuk dengan laptopku mengurus data penelitian. Dan Agil nonton di laptopnya. Tiba-tiba dengan keadaan yang udah rapi, Tony izin, katanya mau ke warung depan. Karena aku juga bener-bener fokus dengan laptop, aku iya aja gitu. Begitu juga dengan Agil. Dia pergi. Kami masih sibuk sendiri-sendiri. Malam yang makin larut, keadaanku juga yang mulai ngantuk. Aku beres-beres dan siap-siap mau tidur. Namun aku ngeh, ternyata Tony belum balik. Padahal udah larut malam. Aku mikirnya kemana sih ini anak? Emang ada apa di luar jam segini? Ya, tapi karena udah ngantuk banget, aku gak gitu mikirin. Aku tinggal tidur aja. Gitu juga Agil yang udah tidur lebih dahulu. Subuhnya Tony bangunin aku juga Agil. Dia banguninnya maksa banget. Setelah kami bangun, dia baru pulang dengan mukanya senyum-senyum yang kelihatan senang banget. Dengan bangganya, dia cerita yang buat kami kaget karena ngeri. Karena katanya semalam dia tidur dengan Mbak yang di depan. Bahkan udah begituan. Ya kalian tahulah maksudnya. Dia juga terus-terusan ceritain kecantikan wanita itu yang menggambarkan bentuk tubuhnya. Tapi aku dan Agil dengerinnya ngeri. Karena kami tahu mbak-mbak itu bukan manusia. Apalagi dengan wujudnya yang menyeramkan. Aku terus ingetin Tony, tapi tetap gak percaya. Dia bener-bener nganggep kalau wanita itu cantik. Bahkan Tony mulai makin aneh, karena dia mulai bertekad akan menikahi mbak-mbak itu secepatnya. Di sini Tony makin aneh. Aku dan Agil bingung. Kami sempat kepikiran untuk ngelapor soal ini ke Pak Usman.
Tapi aku pikir-pikir lagi, kayaknya kami nggak berani ngelapor karena Tony udah ngelakuin hal begituan. Kami takut diusir warga karena kelakuan gak sopan secara normal. Siangnya aku baru pulang penelitian. Ya, mbak-mbak itu masih duduk di depan rumahnya dengan wajah yang gak enak dipandang. Aku berusaha untuk gak melihatnya. Itu dia bagian pertama dari wanita depan rumah. Nanti ada kelanjutannya ya, ditunggu aja. Sekian ceritanya dari Capsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.